Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya Wiratno dari channel Kebun Deso. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya atau apa yang saya lakukan sehingga tanaman saya yang bibit alpukat ini terlihat sangat subur-subur. Terutama bagi teman-teman yang berada di daerah dataran rendah. Kalau untuk di dataran tinggi ya mungkin normal-normal aja lah kalau menanam, tapi untuk di dataran rendah ini sangat baik untuk dilakukan, terutama yang dekat-dekat dengan air. Karena di tempat saya ini sangat banyak, kalau hujan ini airnya ini agak lama hilangnya, agak lama habisnya, tergantung dari saluran pembuangan. Kalau saluran pembuangannya bagus ya air cepat hilang, tapi biarpun tetap hilang ya tetap aja yang tertinggal air di kebun saya ini. Karena bisa dilihat di samping-sampingnya ini sudah banyak bangunan-bangunan, dan kebetulan di kebun saya ini termasuk yang paling rendah datarannya. Jadi air-air itu dari depan itu ada yang lari ke sini. Nah, ini juga saluran air, ini nanti membuang ke sungai. Sungainya ya ada sekitar 40 meter lah. Ini jelas nanti kalau misalnya musim penghujan ini akan memperbaiki lagi selokannya. Nah, sistem yang saya bahas di sini adalah cara menanam sistem busut. Dari pengalaman saya, dari beberapa kali menanam ini, beberapa waktu yang lalu saya sebelumnya itu menanam dengan cara standar lah bagaimana menanam. Akhirnya juga banyak tanaman-tanaman kita itu yang mati. Akhirnya kita terus belajar bagaimana agar tidak mati. Akhirnya kita ada yang mengatakan begini begitu. Akhirnya kita membuat kesimpulan bahwa sistem tanam yang cocok itu menggunakan sistem tanam busut. Yaitu seperti ini, meninggikan sekitar ya setengah meter lah. Seperti tanaman saya itu. Karena nanti itu kalau musim penghujan di samping-sampingnya sini ini itu nanti itu penuh dengan air. Di samping-sampingnya di bawah tanaman ini nanti itu akan penuh dengan air. Dan kalau sampai beberapa hari atau 3 hari saja airnya tidak hilang, maka alamat sudah. Seperti di sini dulu pernah saya tanami alpukat. Tidak tumbuh-tumbuh stagnan. Setelah saya lihat itu tanahnya itu kayak apa ya, kayak tanah sawah, karena penuh dengan air. Ini di bawah-bawahnya ini nanti itu kalau musim hujan penuh dengan air. Ya nanti di belakang nanti foto-fotonya coba tak kirimkan saat dulu-dulu masih awal-awal menanam. Karena ini cara menanam kita seperti ini, dan sudah selamat karena sudah melewati masa itu dan tanamannya sudah bagus ini. Oh ini ya, ini semuanya menggunakan sistem tanam busut. Ya memanglah dalam sistem menanam itu ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi untuk di daerah dataran rendah, ya mau tidak mau seperti saya ini harus menggunakan sistem tanam seperti ini. Hampir semua di tempat saya ini menggunakan sistem tanam busut. Nah ini bisa dilihat. Tapi juga setelah saya lihat juga, setelah kita memakai sistem tanam busut, pertumbuhannya itu juga sangat bagus. Sangat subur. Ya bisa dilihat, ini malah kayaknya daunnya kebanyakan daun ini. Tidak tahu ini gimana ya. Kebanyakan daun. Kuatir saya itu nanti tidak kuat apabila terkena angin, kuatir tumbang aja ini juga. Nanti tidak tahu, nanti diikat aja lah. Termasuk ini alpukat Miki, ini juga sangat bagus subur. Setelah pakai tanam ini subur, sistem busut ini subur. Semua tanaman itu ya, tanaman di sana alpukat khususnya
Ini kebun saya, ada kelengkeng yang paling besar itu. Ini semua pakai sistem busut. Yang sebelah sini. Oh, ini alpukat seger ini. Ini juga pakai sistem tanam busut. Agak tinggi. Ya tentu dalam tanam menanam itu pasti adalah kelebihan dan kekurangan, tapi saya kira ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang posisinya itu seperti saya, tanahnya seperti saya, yaitu tanah yang berair, mudah. Air apabila hujan, air itu sangat tinggi dan sangat lambat, dalam habisnya sangat lambat. Oh, ini juga sangat bagus, padahal ini dulu pernah mau mati. Ini dulu pernah mau mati, tapi sekarang sangat bagus, rimbun. Itu juga pakai sistem busut. Ini alpukat kelut. Ini alpukat kelut, yang itu Miki. Ini juga alpukat kelut, ini agak tinggi, pertumbuhannya bagus. Kita menyiram paling ya 3 hari sekali lah, kalau tidak 4 hari sekali. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang punya masalah seperti saya, ini bisa menjadi, mungkin bisa dicoba lah. Sebab kalau saya ini, kalau tidak memakai sistem penanaman seperti ini, ya ini bisa fatal, ini bisa mati semua. Kayak pengalaman saya yang kemarin-kemarin itu, banyak yang mati. Tapi karena setelah menemukan sistem tanam seperti ini, akhirnya alhamdulillah tanaman kita ini bagus-bagus. Tinggal merawat, juga merawatnya tidak terlalu ribet, yang penting disirami. Oh, ini alpukat seger. Itu alpukat saya, mudah-mudahan ini segera berbuah. Ini alpukat Miki, sama-sama Miki tapi karakternya berbeda. Ya mudah-mudahan ini jarang tak siram, ya dengan harapan mudah-mudahan segera berbuah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat bagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, dan tanamannya menjadi subur-subur, berbuah dengan lebat, dan bisa menambah penghasilan, juga bisa menambah kepuasan hati kita dalam tanam menanam. Jangan lupa tanam sistem busut seperti tumpeng. Ini salah satu ya keunggulan sistem tanam busut. Tentu ada kekurangan-kekurangannya. Mungkin di video lainnya coba kita bahaslah kekurangan-kekurangannya. Kekurangan-kekurangannya ya. Ya nanti kekurangannya bisa kita sikapi, kelebihannya kita bisa manfaatkan. Demikian saya Wiratno dari Kebun Channel yang beralamat di Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sekitar 11 km dari Lumpur Lambi Domborong. Selamat berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.